Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mutiara Andini dan saya dari kelompok 8. Di sini saya akan membicarakan atau mempresentasikan tentang bab statistik, yaitu pengujian instrumen pada penelitian kuantitatif, khususnya pada uji validitas dan reliabilitas. Oke, pertama-tama mari kita lihat definisi umum dari instrumen itu sendiri ya. Instrumen itu adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Nah, biasanya ini instrumen itu berupa kuesioner, wawancara, observasi, atau yang lainnya. Instrumen yang baik itu harus mampu mengukur variabel yang diteliti dan secara tepat dan akurat. Nah, secara tepat dan akuratnya itu gimana? Itu harus melalui uji validitas dan reliabilitas. Kenapa instrumen ini penting? Kenapa pengukuran itu penting? Karena itu dapat melihat akurasi datanya, replikasi penelitiannya, dan juga pengembangan teorinya dari jurnal itu sendiri, penelitian itu. Oke, selanjutnya ada tujuan pengujian instrumen. Apa saja tujuan dari pengujian instrumen ini? Yang pertama itu menguji validitasnya, validitas dari suatu data. Lalu menjamin reliabilitasnya. Lalu meningkatkan akurasi data, mendukung replikasi dan mengidentifikasi kelemahan pada data tersebut. Ciri-ciri instrumen yang baik itu instrumen yang valid secara konten dan kriteria, lalu ada reliable dan konsistensi internal atau stabilitas. Lalu jenis-jenis instrumen, ini ada instrumen angket. Angket itu berupa kuesioner yang berisikan pertanyaan untuk mengumpulkan data dari responden. Lalu ada yang kedua, ada skala. Skala ini alat untuk menakar atau mengukur pendapat individu terhadap suatu pertanyaan menggunakan skala tertentu. Contohnya itu Likert ya. Lalu yang ketiga ada tes. Alat ini mampu mengukur kemampuan pengetahuan atau keterampilan individu dalam bidang tertentu. Nah, seperti itu contoh-contoh dan pengertian dari instrumen. Lalu, untuk menguji instrumen ini kan tadi ada dua cara, ada validitas dan reliabilitas. Nah, validitas itu seperti apa? Validitas itu adalah ketepatan atau kecermatan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid jika dapat memberikan pengukuran yang akurat terhadap variabel yang diteliti. Lalu bagaimana cara mengujinya? Nah, di sini kita punya 3 cara. Cara yang pertama yang paling sering digunakan itu adalah menggunakan Pearce correlation. Itu digunakan untuk menghubungkan antara dua variabel jika ada hubungan yang signifikan. Biasanya itu kalau misalkan judul jurnalnya itu kayak correlational atau relations. Itu hubungan antara dua variabel. Nah, ini rumusnya. Rx/y itu sebagai koefisien validitasnya. Lalu N sebagai banyaknya subjek, X dibilang nilai pembanding, lalu Y itu nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya. Ya, bisa dilihat ya rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya tadi kan sempat disebutkan bahwa ada 3 cara pengujian validitas. Yang pertama itu pakai Pearson correlation. Yang kedua ada validitas isi. Validitas isi itu contoh situasinya seperti ini. Penelitian tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan restoran. Sebuah panel ahli misalkan pakar dari bidang pemasaran dan layanan ini pelanggan menilai pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari kepuasan pelanggan telah tercakup. Jika panel ahli menyetujui bahwa kuesioner mencakup semua dimensi yang relevan, maka kuesioner tersebut dianggap memiliki validitas isi yang baik. Jadi validitas isi itu tes yang menyatakan bahwa semua komponen itu penting, semua komponen itu dicantumkan, jadi bukan hanya satu, seluruhnya. Lalu ada validitas construct.
Contohnya seperti ini. Penelitian tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Nah, peneliti ini melakukan analisis faktor untuk menguji apakah item-item dalam skala tersebut berkorelasi dengan satu sama lain dan mencerminkan konstruk kecerdasan emosional. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa item-item tersebut membentuk satu faktor yang jelas, maka instrumen tersebut dianggap valid dalam mengukur kecerdasan emosional. Selain itu, peneliti juga dapat menguji hubungan antara skor kecerdasan emosional dan kinerja karyawan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut tidak hanya mengukur konstruk tetapi juga berhubungan dengan hasil yang relevan. Jadi tadi perbedaannya, kalau validitas isi itu dia mengukur segala aspek dan dihitung per aspeknya. Lalu kalau misalkan validitas konstruk itu dari segala aspek dicari yang paling satu faktor yang paling mendukung atau konstruknya itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi kecerdasan emosional pada kinerja karyawan, misalkan ada beberapa, nah dipilih satu yang paling berpengaruh, itu validitas konstruk. Kalau isi itu semuanya berpengaruh. Lalu ada angket dan skala. Angket ini adalah kumpulan pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Tujuannya untuk menggali opini, sikap, atau informasi lainnya. Formatnya ini bisa berupa pertanyaan terbuka atau tertutup atau open-ended question. Tuh, digunakan untuk instrumen angket. Lalu skala itu alat ukur yang dirancang untuk menilai intensitas atau tingkat sikap terhadap suatu pertanyaan. Ini yang paling sering kita jumpai ya, skala ini mengukur variabel yang bersifat kuantitatif seperti sikap atau persepsi. Biasanya itu menggunakan Likert itu seperti apa? Itu rentangnya tuh 1 sampai 5. Jadi 1 dari yang sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju gitu. Jadi ada 5 seperti itu. Jadi yang diukur apa? Yang diukur tuh tingkat tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pertanyaan. Itu contohnya, apakah media sosial membantu siswa dalam berbahasa Inggris? Sangat setuju, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju gitu. Jadi nanti formatting itu biasanya responden memilih 1 dari 5 option itu. Perkenalkan, nama saya Brave Brilianto. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai uji reliabilitas. Sebelum kita mengenal uji reliabilitas, mari kita ketahui terlebih dahulu definisi dari reliabilitas. Uji reliabilitas diambil dari kata reliable. Reliable mengacu pada reliabilitas pada konsistensi hasil pengukuran. Artinya, jika suatu alat ukur digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama, hasil yang diperoleh harus serupa. Ini penting untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan dapat dipercaya. Adapun teknik uji reliabilitas ada 3. Yang pertama adalah alpha Cronbach, mengukur konsistensi internal dari suatu instrumen, yaitu nilai alfa berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai kurang lebih 0,7 dianggap sebagai reliable. Lalu ada split half. Metode ini membagi alat ukur menjadi 2 bagian yang setara dan membandingkan hasil dari kedua bagian reliabilitas. Dan yang ketiga, test retest, mengukur konsistensi hasil dengan melakukan pengukuran yang sama pada 2 waktu yang berbeda. Hasil yang serupa menunjukkan reliabilitas alat ukur. Adapun contoh di sini ada 3, yaitu deskripsi. Sekolah ingin menilai hasil belajar siswa melalui ujian akhir semester. Lalu ada metode, menggunakan analisis tes retest dengan menguji siswa pada 2 waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi hasil. Dan yang ketiga, hasil. Kesamaan dalam skor menunjukkan bahwa ujian tersebut reliable dalam mengukur pemahaman siswa. Adapun keterangan sebagai berikut rumusnya. R11 sama dengan
buka kurung N dikurang N kurang 1 dikalikan hasil dari 1 dikurang sigma besar sigma kecil I kuadrat dibagi sigma kecil T kuadrat. Adapun penjelasannya, R11 sebagai reliabilitas instrumen dan sigma besar sigma kecil I kuadrat sebagai jumlah skor dari setiap item dan N sama dengan total jumlah pertanyaan dan sigma kecil T kuadrat sebagai total variance. Jadi, melalui proses uji reliabilitas dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya konsistensi dalam pengumpulan data penelitian. Instrumen yang reliable menunjukkan bahwa setiap item dalam kuesioner atau alat ukur memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Hal ini sangat penting karena hasil penelitian yang akurat tidak hanya bergantung pada teknik analisis data, tetapi juga pada kualitas instrumen. Baik, selanjutnya, tes uji reliabilitas bisa dilakukan menggunakan SPSS. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas di SPSS, yaitu yang pertama, sudah pasti mempunyai software aplikasi SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, lalu jangan lupa untuk input data tersebut. Untuk setiap kolom sama dengan satu pertanyaan dan setiap baris sama dengan satu responden. Adapun langkah kedua yaitu adalah klik menu untuk memilih Analyze, lalu ke arah Scale dan pilih Reliability Analysis. Dan yang ketiga, pindahkan semua item pertanyaan ke dalam kotak items. Dan yang keempat, pada bagian bawah, pastikan pada kotak model dipilih menggunakan Alpha Cronbach. Dan yang kelima, adapun optional, klik statistik, lalu centang pada bagian Scale if item deleted or correlation, dan klik Continue. Dan hasil yang perlu diperhatikan adalah lihat pada bagian Reliability Statistic, yaitu pada Cronbach Alpha, adapun adalah nilai reliabilitas jika nilai kurang lebih 0,7 adalah sama dengan reliable, dan jika nilai kurang lebih 0,80 sangat reliable. Adapun bila nilai yang muncul di bawah dari 0,7 sama dengan tidak reliable. Baik, untuk selanjutnya, selain menggunakan software SPSS untuk melakukan uji reliabilitas, kita juga bisa menggunakan software Microsoft Excel. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas menggunakan Excel dan juga menggunakan rumus Cronbach, yaitu yang pertama adalah siapkan data, yaitu per baris sama dengan responden dan kolom sebagai item pertanyaan. Contoh misalnya seperti key 1, key 2, key 3, dan seterusnya. Dan juga jangan lupa pastikan skornya sudah dalam bentuk angka. Contohnya seperti skala Likert 1-5. Dan langkah yang kedua, hitung jumlah skor total per responden, seperti tambahkan kolom total skor di akhir. Gunakan rumus sum buka kurung B2 titik 2 F2 tutup kurung. Jika key 1 sampai key 5 ada di kolom B sampai F. Dan langkah yang ketiga, hitung variance untuk masing-masing item, yaitu gunakan rumus var titik s buka kurung range underscore item tutup kurung. Contohnya yaitu var titik s buka kurung B2 titik 2 B21 untuk key 1 jika ada 20 responden. Lalu yang keempat, hitung variance untuk total score, yaitu gunakan rumus var titik s buka kurung range underscore total underscore score tutup kurung. Misalnya var titik s buka kurung G2 titik 2 G21 tutup kurung. Dan yang kelima, gunakan rumus Cronbach alpha, yaitu adalah alpha sama dengan K per K kurang 1 buka kurung 1 dikurang sigma var per item dibagi var total tutup kurung. Adapun keterangannya adalah K sebagai jumlah item, misalnya 5, dan sigma var per item adalah jumlah varian semua item, dan var total sebagai varian skor total.
Baik, itu adalah sekian dari tutorial untuk Microsoft Excel. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Jadi sekarang ini kita bisa lihat bahwa ada contoh data di sini. Kita akan menghitung validitas dari data tersebut ya, data ini. Ini datanya ada 10 sampel atau 10 responden teman-teman gitu. Nah, yang pertama kita lihat adalah ini atasnya, ini ada rumus korelasi Pearson yang tadi sudah disebutkan di awal, bahwa yang kita cari ini adalah RXY atau korelasi antara variabel X dengan variabel Y. XY itu nilai X yang ke I atau yang pertama. Tuh, YI adalah nilai Y ke I. N itu adalah banyaknya nilai, jadi jumlahnya ya. Atau ya N ya. N. Nah, lalu langkah-langkahnya itu ini sudah dihitungkan bahwa jumlah siswa itu adalah N itu adalah 10 atau jumlah respondennya. Lalu sigma X itu adalah 7. Sigma Y adalah 63. Dari mana kita tahu? Itu di bawah sudah ada jumlahnya ya. Jadi dari X1 itu dijumlahkan semua, hasilnya 7. Di bawah, paling bawah itu adalah jumlah atau sigma. Terus sigma Y itu ada 63. Sigma XY itu X1 dikali Y itu ada 53 hasilnya. Lalu ada X1 kuadrat. X1 kuadrat itu ada 7 dan sigma Y kuadrat itu ada 453 gitu. Jadi sigma ini adalah jumlah dari setiap nilai dari tiap responden. Oke, lalu kita masukkan ke rumusnya ada di kotak hitam tersebut ya. Tadi rumusnya sudah, lalu kita masukkan R atau nilai yang dihitung, yang dicari 10 dikali 53. 53 tadi itu adalah sigma XY, 10 adalah N-nya. Jadi N dikali sigma XY atau XI ya, dikurang 7 dikali 63. Tuh, jadi 7 itu dari sigma X dan 63 itu dari sigma Y. Per akar dari 10 dikali 7 min 7 kuadrat, kita bisa masukin aja ya sesuai sama ininya tadi rumusnya. Tuh, kalau nilainya udah dicari, udah didapat, tinggal masukin ke rumus. Lalu 10 dikali 53 5307. Tuh, dikurang sama 63 dikali 7 itu 441. Per akar 70, 10 kali 7 ya, dikurang 49. 49 itu hasil dari 7 pangkat 2. Tuh, lalu kita kurungkan dulu. Lalu hitung di kurung selanjutnya. 10 dikali 453 itu 4530 dikurang sama 63 kuadrat. 63 pangkat 2 3969. Dikurungkan lalu dikalikan. Dikurangkan dulu baru dikalikan keduanya. Ya, hasilnya yang bawah itu step-stepnya seperti itu teman-teman, sampai ketemu hasilnya R sama dengan 4688 per 108,52. Nah, ini kita bisa lihat sampingnya 89 per 108,52. Kenapa itu bisa jadi 89? Tadi hasil akhirnya 4688 itu akar. Ya, diakarkan ya. Jadi akar dari 4688 itu sama dengan dibagi 108,52 itu 82. Nah, nilai R hitungnya adalah 0,82. Nah, sekarang kita perlu melihat ke dalam R tabel, teman-teman. R tabel itu seperti tabel yang di bawah, yang di sebelah kiri. Ya. N sama dengan 10. DF itu adalah N min 2. Jadi untuk mencari DF itu nilai
jumlah responden dikurang 2. Berarti 10 kurang 8 itu 10 kurang 2 adalah 8. Tarafnya 5% gitu. Sekarang kita lihat di tabelnya. 5% itu 5/10 berarti 0,05. Ya 0,05 sama 8. Cari 8. 0,05 sama 8 itu hasilnya 0,5494 sebenarnya 0,5494 karena 0,82 itu lebih besar daripada 0,5494 maka item X1 dinyatakan valid. Kenapa? Karena 0,8 lebih besar dari 0,5 gitu. Jadi data tersebut, data yang tadi kita bahas, kita hitung itu dinyatakan valid, teman-teman. Baik, bertemu lagi kembali dengan saya di sini, Brave Brilianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus Cronbach-Zalpa sebagai pengantar. Di sini ada contoh yaitu soal. Saya telah lampirkan di sini ada table berikut dengan data-datanya yaitu dari X1 sampai X10. Di sini saya akan menjelaskan rumusnya terlebih dahulu untuk penggunaan rumus Cronbach-Zalpa yaitu alfa sama dengan K per K dikurang 1 buka kurung 1 dikurang sigma besar sigma kecil kuadrat item per sigma kecil total kuadrat ditutup kurung. Adapun keterangannya, K sebagai jumlah butir atau item soal dan sigma kecil item kuadrat sebagai varians masing-masing item dan sigma kecil total kuadrat sebagai varians total score. Langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk melakukan uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach-Zalpa, kita harus menemukan varians per item terlebih dahulu. Di sini terlampir data-data pada table, yaitu X1 sampai X10. Pertama yang kita harus lakukan, kita temukan rata-rata dari X1 sampai X10 tersebut. Di sini terlampir untuk X1 rata-ratanya itu 0,7, X2 0,6, X3 0,8, X4 0,7, X5 0,8, X6 0,6, X7 0,8, X8 sama dengan 0,2, X9 0,7, X10 0,4. Setelah kita menemukan rata-rata dari per item tersebut, kita hitung selisih tiap nilai dengan rata-rata, lalu dikuadratkan dan jumlahkan, lalu dibagi dengan N kurang 1. Yang which is 9. Baru secara gamblang bisa kita gunakan rumus varians per item yang sebelumnya tadi telah saya sebutkan, yaitu sigma kecil kuadrat sama dengan sigma buka kurung X dikurang kuadrat dikurang rata-rata tutup kurung kuadrat per N kurang 1. Adapun hasilnya di sini adalah untuk varians per item yaitu 8,22 terlampir pada bagian bawah, bisa dilihat di sini yaitu sigma besar sigma kecil kuadrat 8,22. Selanjutnya, setelah kita menemukan varians per item, kita melanjutkan perhitungan dengan mencari tahu varians total score. Adapun penggunaan varians total score di sini terlampir sudah saya tampilkan untuk total score. Di sini X1 ada 8, X2 ada 7, X3 ada 10, X4 ada 3, X5 ada 8, X6 ada 2, X7 ada 8, X8 ada 5, X9 ada 7, X10 ada 5. Untuk menghitung varians total score, kita bisa hitung selisih dari tiap nilai dengan rata-rata, lalu dikuadratkan, lalu dijumlahkan, lalu baru dibagi dengan N kurang 1, yang mana adalah 9 pada contoh kasus soal di sini. Dan sudah saya lampirkan di sini hasilnya, yaitu adalah dari hasil semua varians X1 sampai X10 tersebut, yaitu adalah sigma kecil kuadrat sama dengan 15,955. Baik,
Setelah kita temukan variance per item dan juga variance total score, baru kita bisa gunakan rumus Cronbach-Alpha. Yang dimana variance per item tadi bisa dimasukkan ke bagian sigma besar, sigma kecil kuadrat item, dan untuk variance total score bisa kita masukkan ke dalam sigma kecil kuadrat total. Nah, mari kita perhitungkan dari hasil variance per item dan variance total score tersebut ke dalam rumus Cronbach-Alpha. Di sini terlampir perhitungannya, yaitu adalah alfa sama dengan 10 per 10 dikurang 1. Buka kurung, 1 dikurang 8,22 per 15,95. 8,22 ini adalah variance per item dan 15,95 adalah variance total score. Lanjut pada perhitungannya, yaitu ada 10 kurang 1 sama 9, jadi 10 per 9. Nanti dikalikan hasil dari 1 dikurang 0,5155, yaitu adalah 10 per 9 dikali 0,4845, dan didapatkan angka 0,538 untuk perhitungan uji reliabilitas dari data table yang ada di slide ini. Dan dari angka yang muncul tersebut dapat disimpulkan bahwasannya instrumen atau data tersebut tidak reliable. Kenapa tidak reliable? Karena untuk mendapatkan instrumen yang reliable diharuskan mendapatkan alfa yang berangka 0,7 baru bisa disebut reliable. Bila mana mendapatkan 0,8 atau di atas tersebut sangat reliable, dan bila di bawah dari 0,7 instrumen tersebut tidak reliable. Dan pada kasus di sini, pada data di sini bisa disimpulkan bahwasannya instrumen tersebut tidak reliable karena angka yang muncul adalah 0,538. Baik, mungkin itu penjelasan singkat sebagai pengantar dari saya, Brave Berlianto, untuk uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya bila mana saya ada salah-salah kata atau ada perkataan saya yang sulit dipahami. Mohon maaf, saya di sini masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.